pengertian laporan keuangan. Sebelum bergerak lebih lanjut mengenai analisis laporan keuangan, ada baiknya untuk mempelajari dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan ini merupakan catatan berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi yang nantinya dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelapor keuangan. Kegiatan ini bisa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintahan, firma, akuntan, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan, pajak, atau investasi. Pada dasarnya laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi di dalam laporan juga dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dapat informasi perihal nilai bisnis. Namun ada beberapa tujuan yang lebih penting mengapa analisis ini lebih penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang atau jangka pendek. Memahami potensi perusahaan dan memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang keempat, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang kelima, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. 6. Membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. Yang ketujuh, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Yang ke-8, menjadi bahan pertimbangan untuk investor semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu. Yang ke-9, menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang ke-10, menentukan perkembangan yang dialami perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Pada awal bahasan disebutkan bahwa ada sejumlah jenis laporan yang dapat dianalisis. Dalam menganalisis, pihak akuntan atau pemilik perusahaan harus menggunakan metode berbeda pada laporan keuangan. Sebelum itu, apa saja jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis? 1. Neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban, pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yaitu bentuk tes kontrol dan bentuk laporan Staffel. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Laporan ini ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat akhir periode perhitungan akuntansi dan akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yaitu bentuk langsung serta bentuk bertahap. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan dan manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dan perusahaan laporan ini, termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi 3 kegiatan utama, diantaranya adalah aktivitas perdanaan, operasi, dan investasi. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau meningkatkan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini merupakan
laporan laba rugi. Ini sebabnya karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi laba atau perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. 1. Analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2-3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan presentasi kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Di samping metode analisis laporan keuangan di atas, adalah sejumlah metode lain yang diterapkan analisis horizontal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Analisis tren dan indeks. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Yang terakhir, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang kedua, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama di periode yang sama. Pula metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Bagaimana dengan metode dalam analisis vertikal ini? Simak bagian di bawah ini. Analisis common size, analisis break even, analisis rasio keuangan, dan terakhir teknik analisis pertumbuhan. Yang ketiga, analisis industri. Di samping metode horizontal dan vertikal, ada salah satu metode dalam analisis laporan keuangan. Nama metode ini adalah analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian yang akan dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibanding industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat atau tidak menyesuaikan finansial yang harus diterapkan. Untuk analisis ini umumnya dipakai teknik perhitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan, dibutuhkan rasio rata-rata perusahaan lain di bidang sama dengan rasio bisnis suatu perusahaan yang akan dilakukan analisis. Sebelum menggunakannya teknik ini, diperlukan pastikan bahwa perusahaan ini lain tersebut menghitung rasio rata-rata industrinya dihitung dengan rasio sama. Prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Setelah memahami setiap metode dalam menganalisis, maka ini saatnya mempelajari prosedur analisis. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan. 1. Memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk di bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Di samping itu perlu diperhatikan perubahan dalam perusahaan, misalnya perubahan posisi pihak manajemen kunci. Yang ketiga, mempelajari laporan keuangan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jenis relevan serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Contoh analisis laporan keuangan. Sebelum melakukan analisis pada laporan keuangan, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa contoh. Dahulu di bawah ini akan dijelaskan contoh analisis dengan metode atau teknik analisis horizontal dan teknik analisis vertikal. 1. Analisis horizontal. Berikut ini adalah contoh analisis horizontal sederhana. Misalnya pada tahun 2020, PT Sinar Abadi memiliki pendapatan senilai 800 juta, sementara di tahun 2021 pendapatan perusahaan adalah senilai 850. Dalam analisis horizontal yang harus dicari pertama adalah persentase perubahan pendapatan di periode sebelumnya. Berikut ini adalah rincian perhitungan pendapatan tahun 2021, pendapatan tahun 2020, atau pendapatan tahun 2020 100%. Yang kedua, analisis vertikal. Untuk contoh analisis vertikal akan digunakan rasio likuiditas secara
Current ratio, misalnya PT Sinar Abadi mempunyai total aset lancar senilai 35 juta. Perusahaan ini juga mempunyai utang yang mesti lunas dalam setahun senilai 7 juta di tahun 2021. Dalam analisis ini akan dibandingkan dua pos laporan. Pos itu adalah total aset serta utang jangka pendek di suatu periode. Dengan rumus rasio likuiditas lancar, berikut ini adalah rincian perhitungannya. Pada rasio likuiditas lancar, apabila nilai perbandingan di atas 1, maka dapat dikatakan perusahaan dalam kondisi aman, serta diperkirakan mampu melunasi utang jangka pendek yang ada. Pemahaman dalam analisis laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan penting dalam menggambarkan kondisi finansial perusahaan dengan tepat, relevan, serta dipertanggungjawabkan. Terima kasih.